Ul, Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riananda Agustin 1018-1067 dari Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyinggung sedikit mengenai Agile Development. Nah, adapun outline yang akan kita bahas kali ini merupakan definisi, tujuan, karakteristik, dan jenis-jenis Agile, manfaat, kekurangan, dan kelebihan. Nah, lalu Agile Software Development itu apa sih? Di sini saya akan menyinggung dikit mengenai pengertian dan value-nya. Pengertian dari Agile Software Development sendiri merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang, yang dimana syarat dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antara tim lintas fungsi yang mengatur sendiri. Nah, terus itu ada value-nya, merupakan memungkinkan tim untuk memberikan nilai lebih cepat dengan kualitas dan prediksi yang lebih baik, serta bakat yang lebih besar untuk merespon perubahan. Lalu, saya akan menyinggung dikit mengenai tujuan. Tujuannya ini terbagi menjadi 7. Yang pertama merupakan high value dan working app system. Yang kedua merupakan interaktif, incremental, dan evolutionary. Yang ketiga merupakan cost control dan value driven development. Yang keempat, high quality production. Yang kelima, flexible and risk management. Yang keenam, collaboration. Yang ketujuh, self-organizing dan self-managing teams. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Scrum process. Bisa dilihat pada proses awal yang muncul merupakan sprint backlog, yang dimana itu kita mendesain awal keinginan software kita. Lalu kita diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan pengembangan software itu sendiri. Yang dimana dalam satu hari itu harus maksimal mengerjakan selama 4 jam. Nah, backlog sendiri ini dikerjakan per tim. Terus di sini dalam 24 jam Scrum sendiri itu ada melakukan rapat internal secara formal itu maksimal 15 menit pada sekali rapat. Nah, apa sih yang mereka bahas? Yang mereka bahas itu apakah yang sudah mereka kembangkan sebelumnya, terus apa yang akan direncanakan ke depannya, terus yang ketiga merupakan apa sih yang harus kita perbaiki. Itu, jika itu semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan stepnya, maka software baru akan segera muncul. Nah, dengan adanya proses Scrum sendiri, maka dapat memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dengan lancar persyaratan yang berubah dengan cepat dan menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan. Nah, terus jenis-jenisnya apaan ya? Nah, di sini saya akan jinggung dikit mengenai jenis Agile Development Method. Yang pertama merupakan ada Extreme Programming atau XP. Yang kedua, Adaptive Software Development atau ASD. Yang ketiga, Dynamic System Development Method atau DSDM. Yang keempat merupakan Scrum Methodology. Yang kelima, Crystal. Yang keenam, Featuring Driven Development, FDD. Yang ketujuh, Agile Modeling atau AM. Yang kedelapan merupakan Rational Unified Process. Nah, di antara jenis-jenis Agile yang udah disebutkan tersebut, yang cukup banyak digunakan itu merupakan satu, Extreme Programming. Yang kedua, Dynamic System Development Method atau DSDM. Yang ketiga, Scrum. Dan yang keempat merupakan Adaptive Software Development atau ISD. Nah, kenapa itu yang sering digunakan? Dari hasil pengamatan saya dan survei saya, itu sendiri merupakan yang lebih mudah dipahami, tetapi sulit untuk dicapai. Nah, mereka menggunakan mockup yang sangat sederhana dan simpel, tetapi bisa terus melakukan perkembangan, gitu. Terus untuk extreme programming biasanya diterapkan pada pengembangan software dengan tim kecil hingga medium.
Untuk di SDM sendiri, Agile di sini lebih mengutamakan pada keterlibatan pengguna secara berkesinambungan sehingga dapat mempercepat dalam pengembangan software. Nah, ini ada karakteristiknya. Yang pertama, desainnya simpel. Yang kedua, anggota timnya dapat besar dan kecil. Itu maksud besar dan kecil itu anggota timnya itu tidak lebih dari 20 orang dan tidak kurang dari 3 orang. Terus sistemnya tidak menuntut. Yang keempat, yang pasti sangat lincah, yaitu sistemnya sangat minimalis. Nah, manfaatnya apa sih kita ada itu semua? Yang pertama, manfaat itu bisa didapatkan bagi tim developer, itu pasti. Terus yang kedua, klien. Kita memenuhi kemauan dari klien itu sendiri. Yang ketiga, ada vendor, kita bekerja sama dengan vendor. Yang keempat, merupakan manajer produk dan proyek. Ya, itu pastikan ya. Nah, bagi tim developer sendiri, penggunaan Agile seperti Scrum dapat menguntungkan anggota tim dengan mengurangi pekerjaan yang tidak produktif dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang mereka sukai. Istilahnya, mereka tetap melakukan pekerjaan wajib dari tugasnya mereka, tetapi mereka juga masih ngimbangin hobi mereka juga. Secara nggak langsung, mereka dapat menikmati menikmati hidup normal seperti orang lainnya. Terus di sini ada manajer produk dan proyek juga mendapatkan manfaat saat menggunakan Agile Development Method. Dengan Scrum, dapat membuat penyelarasan antara pekerjaan dan kebutuhan klien lebih mudah dengan cara memberikan kesempatan untuk memprioritaskan pekerjaan dan memastikan pengiriman nilainya maksimum. Terus dengan Agile Vendor, dapat mengurangi pemborosan dengan memfokuskan upaya pengembangan pada fitur bernilai tinggi dan peningkatan efisiensi. Nah, dari Agile ini sendiri ada plus dan minusnya. Kelebihannya sendiri merupakan menambah produktivitas tim, menambah kualitas dari perangkat lunak, menambah kepuasan dari klien, pastinya menghemat biaya. Tetapi kekurangannya sendiri merupakan developer harus selalu bersiap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Terus yang kedua merupakan Agile tidak berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Itu dengan kata lain apabila kerjasama tim itu kurang berjalan dengan baik. Terus yang ketiga merupakan tidak cocok dalam skala tim besar, yang saya bilang tadi, lebih dari 20 orang dalam satu kelompok. Terus yang keempat merupakan release dan price software sulit ditentukan. Nah, yang dimaksud dari release dan price software sendiri ini, jadi dalam melakukan sebuah proyek pengerjaan, eee, software ini, kan selalu ada yang dikembangkan dan selalu ada yang kurang. Kita harus dituntut untuk memenuhi kemauan dari klien itu sendiri. Nah, jadi semakin lama revisi, semakin banyak revisinya, maka rilisnya juga semakin lama gitu kan ya. Terus masalah price juga semakin banyak revisi, otomatis semakin menambahkan biaya dari programming itu. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.